Saya mengerti, Alexa. Setelah berbicara dengan Alexa, Adira segera menghubungi media. Namun, karena mereka sudah memiliki bukti kuat bahwa Baim mencium wanita misterius itu, Adira langsung mengatakan kepada mereka, "Kami tidak dapat memberikan tanggapan saat ini, namun kami akan segera menyampaikan kabar baik kepadamu." Kenyataannya, media telah mencoba mencari tahu hubungan antara Baim Adira selama beberapa waktu. Bagaimanapun, Baim tidak pernah menggunakan asisten selama bertahun-tahun, namun dia memilih untuk menggunakan Adira. Adira jelas memiliki arti istimewa baginya. Namun, keberadaan Baim selalu menjadi misteri. Jadi mengabadikan foto dirinya bersama Adira selalu menjadi sebuah tantangan. Namun, saat semua orang menerima sifat ambigu dari hubungan Baim dan Adira, seorang wanita misterius tiba-tiba muncul entah dari mana. Media berasumsi bahwa Baim telah kehilangan minat pada Adira, dan menemukan mainan baru untuk dirinya, bahwa dia tidak akan mempertahankannya dan terikat untuk membatalkan kontraknya tanpa ragu-ragu. Ditambah tanggapan Adira, media yakin hubungan Adira dan Baim telah mengalami perubahan. Namun, ini bukanlah pemandangan yang paling spektakuler. Pasalnya, tidak butuh waktu lama sebelum Baim keluar untuk mengungkap kebenarannya, wanita di foto itu memang punya hubungan spesial denganku. Tanggapan sugestif seperti ini mendorong Adira semakin terjerumus ke dalam garis serangan media. Kalau begitu, apakah kamu sudah memikirkan apa yang harus dilakukan dengan Adira? Dia hanya salah satu stafku, apa yang harus aku lakukan padanya? Baim berjalan dan merespons pada saat yang bersamaan. Jadi, ketika Adira melihat berita itu keesokan harinya, dia menyadari mungkin ini saat yang tepat baginya untuk pergi. Oleh karena itu, dia mengetik surat pengunduran diri dan pergi ke rumah Baim. Saat dia membuka pintu rumahnya, dia menyadari dia masih tertidur di tempat tidur. Jadi dia diam-diam meletakkan surat itu di meja samping tempat tidurnya. "Apa maksud surat ini?" Baim bertanya. "Aku akan menghadiri ujian masuk Mandala. Jadi, aku mungkin tidak bisa terus menjadi salah satu stafmu. Aku telah belajar banyak dari waktu yang aku habiskan bersamamu. Terima kasih. Tunggu, siapa bilang kamu boleh pergi?" Baim duduk, memperlihatkan tubuhnya yang kencang. "Apakah kamu tidak melihat kontrakmu secara detail?" "Ya, sudah. Jangka waktu kontraknya adalah 30 tahun, jawab Adira dengan tenang. "Kamu mungkin mengincar asisten jangka panjang, tapi aku tidak mungkin menghabiskan hidupku hanya menjadi asistenmu. Aku punya kehidupan sendiri untuk dijalani dan tujuan yang ingin dicapai. Adira, apakah menurutmu aku akan menghabiskan seluruh hidupku berputar-putar di sekitarmu? Ada batasnya dalam kesabaranku." Adira menghentikan langkahnya, tapi dia tidak berbalik. Dia hanya berkata dengan tegas dan dewasa, "Kamu salah. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, bahkan jika itu berarti seluruh organ dalammu hancur dengan menyakitkan, kamu masih memiliki kesabaran. Adira, jawaban yang kamu tunggu-tunggu akan kuberikan padamu sekarang. Aku memang menyukaimu, tapi aku kurang percaya diri. Tidak mungkin aku bisa berjuang untuk bisa bersamamu di masa sekarang." Setelah berbicara, Adira mulai berjalan keluar pintu, tapi Baim tiba-tiba meraih tangannya. "Apakah yang kamu katakan itu benar?" Tentu saja, Adira membuang tangan Baim dan berjalan keluar tanpa berbalik. Namun, Baim tidak mengejarnya. Dia hanya berbaring di tempat tidur dan tersenyum. Dia telah menunggu terlalu lama hingga Adira memberinya tanggapan. Jika Adira terus menjadi asisten yang acuh tak acuh di sekitarnya, hubungan ambigu mereka akan terus berlanjut tanpa akhir. Jadi, dia sengaja mencoba memicunya. Meskipun tekniknya mungkin agak kasar, masih ada banyak waktu untuk memperbaikinya. Beberapa saat kemudian, Baim menerima panggilan telepon dari Alexa. "Jangan khawatir,
Adira untuk sementara tinggal di rumah lamaku. Apartemennya saat ini dikelilingi oleh media. Rumah lama Alexa telah kosong sejak Natalie menikah dengan Gilang. Jadi, itu adalah tempat yang cocok bagi Adira untuk bersembunyi. Bagaimana kamu tahu kalau aku masih peduli dengan keberadaannya? Jika kamu terus bertingkah di sekitarku, maka aku tidak akan memberitahumu apapun tentang Adira mulai sekarang. Berhenti bicara sampah. Kirimi aku alamatnya, aku berhutang budi padamu. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Kamu sudah cukup membantuku. Setelah Alexa menutup telepon, dia langsung mengirimkan alamat lamanya ke Baim. Dia segera membereskan sedikit dan pergi ke rumah terpencil. Dari mobilnya, dia melihat Adira berjuang untuk memindahkan barang-barangnya ke dalam rumah, tetapi dia tidak bergegas membantunya. Sekarang setelah dia menemukan lokasinya, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Jadi, dia segera menelepon Kenzi. Bantu aku mencari tempat tinggal di dekat rumah lama istrimu. Apakah ini caramu meminta bantuan? Bibir Kenzi sedikit melengkung. Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Kenyataannya, buruk bukanlah kata yang tepat untuk digunakan, kompleks lebih akurat. Dia telah menemukan perasaan Adira yang sebenarnya, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk mempertahankannya. Dia merasa senang sekaligus kalah. Aku akan meminta Gilang menanganinya untukmu. Kenzi tidak membantahnya, dia hanya menyetujuinya dengan sikap tenang. Alexa dan Adira sebenarnya sangat mirip, tetapi berbeda pada saat bersamaan. Alexa telah mengalami banyak penderitaan, jadi dia jelas tentang apa yang dia inginkan, dan apa yang harus dia syukuri. Padahal, Adira masih kurang yakin dan berani. Dia sangat menyadari hal ini, jadi dia berharap untuk menguji dirinya sendiri dan menjadikan dirinya lebih dewasa melalui mengejar karir yang sukses. Kesimpulannya, perjalanan Baim mengejar istri masih panjang. Jam 10 pagi, Arsy memasuki korps Geraldine, mengenakan satu set pakaian bisnis profesional berwarna putih. Gaya dan postur tubuhnya tentu masih sama seperti sebelum ia pergi, karena ia yakin lelaki tua itu akan membantunya kembali ke posisi semula pada saat yang sama, karena identitasnya, staf di korps Geraldine. Dengan hormat menyapanya Nona Alexa, meskipun mereka terkejut dengan kembalinya dia. Mereka semua bertanya-tanya apakah korps Geraldine. Arsy mendekati meja depan dan menemukan sekretaris Amanda menunggunya. Nona Arsy, bos sudah memberitahuku segalanya. Ikuti aku. Arsy mengangkat kepalanya dengan percaya diri dan karisma. Oke. Setelah memasuki lift, dia melihat sekretaris menekan tombol paling atas. Kepercayaan dirinya sekali lagi meningkat. Kantornya dulu berada di tingkat itu. Sepertinya kalian cukup bersemangat, mari kita saling mengenal lebih baik mulai sekarang, kata Arsy kepada sekretaris. Namun, sekretaris profesional tidak menanggapi. Dia hanya diam saja, karena dia tahu, Arsy akan mengalami penurunan egonya yang besar. Setelah memasuki kantor lamanya, Arsy secara alami meletakkan tas tangannya di meja kantor dan menuju kursi kantor lamanya. Namun, sekretaris Amanda tiba-tiba berkata, "Maaf, Nona Arsy, tempat dudukmu ada di sini." Arsy melihat ke meja kecil di samping dan ekspresinya berubah. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia, bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang duduk di meja itu. Ada apa semua ini? Bukankah kakek membawaku kembali untuk mengambil peran lamaku? Nona Arsy, Nyonya Amanda bertanggung jawab atas korps Geraldine. Sekarang, jadi ketua Geraldine telah menugaskan Nona Amanda untuk bertanggung jawab atas kepulanganmu. Ini memang kursi Anda. Bos telah mempertimbangkan fakta bahwa kamu hamil dan menyadari bahwa kamu tidak boleh terlalu banyak bekerja. Ditambah lagi, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu,
sekretaris itu menggunakan kakeknya dan kehamilannya untuk menekannya. Jika dia bisa menggunakan anaknya sebagai alasan, Amanda juga bisa. Arsi menahan amarahnya sambil meraih tas tangannya dan duduk di kursi sekretaris. Tangannya mulai gemetar karena marah, tapi dia tidak punya cara untuk membantah. Saya mendoakan yang terbaik untuk Nona Arsi dalam peran barunya. Sekretaris Amanda mencibir di belakang punggung Arsi. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan kantor. Namun, hal terburuk belum terjadi karena dia belum bertemu dengan bosnya. Itu adalah orang yang pernah dia hina. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.